dengan lagu layak sendiri, adakah perbedaan? Kan suara kan pasti akan berbeda. Bagaimana mendapat chemistry sendiri? Oke, sebenarnya saya yang PR gitu loh, mempunyai rekan duet yang suaranya seperti yang semua juga tahu bahwa Cakra kan adalah penyanyi pria di Indonesia yang the one and only deh. Nggak ada lagi penyanyi pria di Indonesia yang seperti suaranya Cakra gitu. Jadi nggak berisik dong saya. Nah, jadi saya diperlukan persiapan khusus, jadi waktu sebelum nyanyi pun juga ada pemanasan khusus gitu, karena supaya bisa mengimbangi karakter vokalnya Cakra gitu. Ya syukur alhamdulillah bisa lumayan mengimbangi. Jujur itu justru yang paling saya beban, memang saya harus bisa istilahnya tetap harus bisa ngeblend sama Mbak Titi, karena Mbak Titi kita tahu seperti apa suaranya juga, dan saya ingin bikin saya ikut duet sama Mbak Titi itu jadi pengen ngeblend gitu. Jadi memang itu yang agak sedikit challenging buat saya, karena memang saya kadang suka terlalu berisik. Jadi sampai Mbak Titi harus rekaman lagi karena saya nggak bisa ngurangi volume saya. Iya makanya ulang lagi ya. Kayaknya kurang gimana gitu pokoknya. Soalnya kalau saya nyanyi agak sedikit pelan tuh kayak jadi malah hilang-hilang. Jadi makanya saya mencoba untuk stabilin itu biar dengan suara Mbak Titi bisa blend. Bisa dibilang kendalanya karena suara Chan yang lebih tinggi sendiri. Oh enggak, lebih ke powernya ya. Untuk nyimbangin itu. Terus saya juga karena memang kalau dari lagu itu sendiri kita sudah dapat porsinya masing-masing yang udah diiniin. Terus ada juga yang kita nyanyi bareng, ada kita yang saut-sautan gitu. Jadi benar-benar di strukturnya udah dibikin sebaik. Jadi salah saya di awal pengen nyanyi duluan gitu. Karena nyanyi gitu kan. Nah, dengan interpretasi saya, dengan power yang saya rasa sesuai dengan lagunya gitu. Tapi pas Cakra masuk, wih langsung minder saya. Nggak bisa, gua harus ulang, harus retake. Jadi ya udah, ya kali di sini terus nanti di Praha juga. Ya. Tapi Cakra sendiri merasa memaksakan diri untuk dengan lagu ini. Oh, justru kalau saya sebagai istilahnya yang suka nyanyi ya, jadi tantangan seperti ini tuh suka gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang bagi saya sendiri terus saya gitu. Terima kasih Mbak. Jadi memang bagi saya sendiri saya suka tantangan dalam setiap kali saya rekaman. Jadi ini salah satu yang menantang diri saya untuk bisa berduet tapi satu room. Jadi memang untuk apalagi untuk soundtrack sebuah movie itu memang kadang ada beban tersendiri karena memang dengan kata lain lagu itu juga harus menghidupkan sebuah film gitu. Jadi makanya untuk saya ini tantangan yang luar biasa dan alhamdulillah saya bisa menjadi yang terbaik lah. Kalau kalian berdua sendiri menginterpretasikan tema perpisahan di lagu layar ini seperti apa sih yang bisa menjadi? Kalau saya sudah berpengalaman dalam perpisahan, jadi saya sudah cukup tahu bagaimana rasanya. Jadi saya tinggal merecall lagi apa rasanya. Gitu. Tapi yang agak beban adalah ketika berpisah tapi harus melepaskan tapi tidak boleh melupakan gitu. Nah sebenarnya kan saya kalau melepaskan udah lupain aja gitu. Nah ini waduh gimana caranya? Tapi ya belajar dari Cakra. Cakra itu kan kalau nyanyi kan sebuah lagu jadi enak tuh karena dia bisa benar-benar memberikan ruhnya gitu. Jadi saya sebenarnya saya emang ilmu dari dia aja nggak tahu. Tapi kalau boleh tahu di awalnya itu bangun chemistry-nya bagaimana sih? Nah, lucunya kita jarang ketemu, jarang lagi ketemu. dalam satu event. Tapi pas ketemu nggak tahu kenapa tiba-tiba kok kayaknya langsung kok gitu, langsung jadi, klik gitu. Dan pas pertama ketemu juga workshop pertama, kedua sampai rekaman tuh udah alhamdulillah Mbak Titi nggak terlalu galak gitu kan. Emang gue terkenal galak. Dan dia menunggu sampai saya selesai rekaman, diawasi dengan baik. Jadi itu privilege buat Cuma saya. dipantau aja, cuma dilihatin aja gitu. Cara berarti ada kembangan tersendiri
Iya, Sangat. kamu duet sama Diva. Betul. Aku yang bangga dong, aku juga bangga bisa dengan Cakra. Pokoknya yang tadi seperti Mas bilang, memang ini salah satu hal yang saya syukuri. Tahun ini sangat syukuri. Tadi kan sempat bilang meditasi buat milik ini sama 2 hari gitu ya. Ini Iya. buat ceritain ngapain sih dari sih? Meditasi itu lebaynya aja, cuma maksudnya saya benar-benar di kamar gitu karena nggak mau diganggu supaya bisa cepet jadi. Karena saya tuh sebenarnya seorang penulis lirik lagu yang nggak bisa cepet. Saya harus kontemplasi dulu, saya harus apa kata ini cocok nggak dengan nadanya, cocok nggak dengan kalau saya nyanyikan apakah bisa enak atau jadi aneh gitu. Jadi pemilihan kata-katanya. Nah itu kan butuh waktu. Sementara ini rekaman menunggu nih. Ya. Kalau nggak cepet selesai jadi liriknya nanti mundur-mundur lagi. Jadi saya harus mengurung diri. Ada berapa jam atau revisi berapa kali gitu pas tulis? Alhamdulillah tidak ada revisi. Tidak ada revisi. Langsung diterima. Keluar masuk di grup lirik yang ditulis Mbak Titi dan memang masuk ke dalam itunya video-videonya udah nggak ada revisi lagi. Soalnya lirik itu harus sama kalibernya sama melodinya kan. Ya. Ya, harus sama bobotnya tuh harus sama gitu. Jangan sampai liriknya terlalu ringan untuk melodinya atau terlalu berat gitu. Jadi harus benar-benar dipikirin gitu. Terus soalnya overthinking orangnya jadi ya gitu deh. Ya Mbak Titi kenapa membuat lirik apa agak puas dengan lirik itu sendiri atau seperti apa? Oh enggak, akan ada perubahan. Ada perubahan, Jadi sementara ya udah deh, saya menawarkan diri. Gua aja deh yang bikin deh perubahannya gitu. Tapi dengan resiko itu harus mengurung diri. Maaf ya, dari posternya kelihatan lebih muda. Ayo dong. Ini juga waktu puasa saya ya, dan ini saya nggak makan. Jadi ya gue nggak makan, jadi memang saya udah sekarang makan nasi lagi, jadi lo kayak dia. Ya, terima kasih. Angle-nya aja bagus. Ada lagi? Lagi? Masih ada? Masih ada? Ada lagi? Ada lagi bener ya? Udah nggak ada lagi? Oke.